Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konita Yusriah dari 1243 akan menjelaskan tentang Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap menggantikan Kabinet Ali Sastro Amijoyo I dan merupakan kabinet kelima. Bertugas pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai 24 Maret 1956. Terkenal dalam sejarah tata negara Indonesia karena pada masanya kabinet ini berhasil melaksanakan pemilihan umum atau pemilu pertama kali sejak Indonesia merdeka. Pemilihan umum dilaksanakan 2 kali. Yang pertama untuk memilih anggota-anggota DPR pada tanggal 29 September 1955 dan yang kedua untuk memilih anggota konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Kabinet ini biasa disebut sebagai Kabinet Masyumi karena Masyumi yang paling banyak mewarnai kabinet ini. Ada 7 program kerja kabinet. Yang pertama, mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. Yang kedua, melaksanakan pemilu menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyegerakan terbentuknya parlemen baru. Yang ketiga, menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955. Yang keempat, menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi. Yang kelima, memberantas korupsi. Yang keenam, meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Dan yang terakhir, mengembangkan politik kerjasama Afrika Asia berdasarkan politik bebas aktif menuju perdamaian. Beberapa program kerja yang berhasil dijalankan sebagai berikut. Yang pertama, berhasil menyelenggarakan pemilu untuk anggota-anggota DPR. Yang kedua, berhasil mengembalikan wibawa pemerintah terhadap Angkatan Darat. Yang ketiga, perjuangan diplomasi menyelesaikan masalah Irian Barat dengan membubarkan Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer. Yang kelima, menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955, yang mana menjadi penyebab kegagalan dari Kabinet Ali dengan mengangkat Kolonel A.H. Nasution sebagai staf Angkatan Darat pada tanggal 28 Oktober 1955. Permasalahannya yang pertama, Presiden kurang merestui kabinet ini karena yang menunjuk Burhanuddin Harahap sebagai formatir kabinet adalah Muhammad Hatta, bukan Soekarno. Setelah hasil pemungutan suara diumumkan dan pembagian kursi di DPR diumumkan, maka pada tanggal 2 Maret 1956 pukul 10 siang, Kabinet Burhanuddin Harahap mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya kepada Presiden untuk dibentuk kabinet baru berdasarkan hasil pemilihan umum. Sehingga Kabinet Burhanuddin Harahap dibubarkan pada tanggal 3 Maret 1956. Kebijakan politik dalam Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu mengembangkan politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian. Guna menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan kerjasama dalam berbagai bidang dengan negara-negara tetangga maupun negara jauh. Hal ini sebagai tindakan lanjutan dari kerjasama antara negara-negara Asia Afrika yang sebelumnya telah disepakati pada masa Kabinet Ali pertama. Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet ini berusaha menstabilkan keadaan sosial, politik, dan ekonomi melalui kebijakan-kebijakannya. Sebagai hasilnya, Kabinet Burhanuddin Harahap dapat dikatakan cukup berhasil. Kebijakan ekonomi pada kabinet ini yaitu mengadakan perbaikan ekonomi, termasuk di dalamnya keberhasilan pengendalian harga pokok, menjaga agar jangan terjadi inflasi, dan sebagainya. Dalam masalah ekonomi, kabinet ini cukup baik. Dapat dikatakan kehidupan masyarakat selama kabinet ini cukup makmur. Harga barang juga tidak melonjak naik akibat inflasi. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.